Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'du. Baik, kali ini kita akan membahas tentang syarat diterimanya amal ibadah. Jadi, sebagai seorang muslim, sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Dalam beribadah ini, tentunya kita harus meniatkan semata-mata karena Allah SWT. Jangan sampai seorang beribadah niatnya salah sehingga ibadahnya tidak bisa diterima oleh Allah. Ada dua hal yang menjadi syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas berarti secara bahasa artinya adalah murni, ya, bebas dari kotoran, ya, bersih, murni. Secara istilah, ikhlas berarti mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT. Jadi dalam beribadah kita niatnya adalah ikhlas, mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Maka lawan dari ikhlas inilah yang menjadi persoalan di kalangan umat Islam. Ketika seorang beribadah niatnya bukan karena Allah, berarti dia tidak ikhlas. Misalnya niatnya karena ingin dilihat orang, itu namanya riya. Kalau niatnya ingin didengar orang lain, itu namanya sum'ah, ya. Maka dalam beribadah kita niatkan karena Allah SWT. Jadi jangan diniatkan karena ingin dilihat orang atau karena ingin dipuji, karena ingin dianggap hebat, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran sudah jelas, dalam surat Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk memurnikan ibadah pada Allah SWT. Maka agar supaya kita ikhlas, janganlah kita niatkan ibadahnya untuk sesuatu selain Allah SWT. Jangan sampai beribadah yang mengandung kesyirikan. Jangan sampai beribadah diniatkan karena ingin dilihat orang, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dianggap hebat. Maka murnikan ibadah kita ikhlas karena Allah SWT. Dan Allah tidak menerima ibadah kecuali yang ikhlas mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Yang kedua adalah ittiba', mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Dalam hal ibadah, kita dituntut untuk meniru tata cara ibadahnya Nabi SAW. Nabi sudah mengajarkan kita bagaimana sholat, bagaimana sholat fardu, sholat sunnah, bagaimana puasa, bagaimana haji, dan lain sebagainya. Maka kita harus meniru tata cara ibadah Nabi SAW. Kalau ibadah itu tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah, maka itu tidak bisa
diterima. Amalannya tidak bisa diterima. Bahkan itu bisa membahayakan. Artinya bisa tergolong sesat atau menyesatkan. Misalnya, orang melakukan sholat. Sholat itu memang disyariatkan ya. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya, ada yang mungkin melakukan tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah, maka itu tidak bisa diterima. Bahkan bisa membahayakan karena sesat dan menyesatkan. Misalnya, sholat subuh 4 rakaat. Ya, sholatnya disyariatkan, sholat subuh disyariatkan. Hanya saja pelaksanaannya 4 rakaat. 4 rakaat ini yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Maka itu tidak bisa diterima sebagai amal ibadah karena tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Bahkan kalau sudah dipraktekkan dan diikuti oleh orang lain, maka itu bisa menjadi bahaya, ya, sesat dan menyesatkan. Seperti halnya dulu ada aliran yang mengajarkan sholat menghadap arah mata angin, ya. Sholat menghadap utara, sholat menghadap selatan, sholat menghadap timur. Ya. Ini tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW dan bahkan itu membahayakan, bisa sesat dan menyesatkan. Termasuk dulu ada berita sholat Isya di Rapel ya. Sholat Isya 20 rakaat atau berapa itu? 30 rakaat. Itu katanya untuk 1 minggu ya, di Rapel. Ini juga jelas tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Maka Allah tidak bisa menerima ibadah yang tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Bahkan itu bisa membahayakan karena bisa menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Maka dalam beribadah kita harus senantiasa berpedoman kepada tuntunan dari Rasulullah SAW. Sebaliknya kalau kita beribadah dengan tidak berpedoman kepada tuntunan Rasulullah, maka itu bisa ditolak, ya. Ibadahnya ditolak, tidak diterima, dan bahkan malah membahayakan karena bisa sesat dan menyesatkan. Nabi sudah mengingatkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru dalam hal agama yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalannya tertolak. Ya. Jadi ibadah itu tidak hanya ikhlas karena Allah, tapi juga harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Itulah 2 hal syarat diterimanya ibadah agar diterima oleh Allah SWT, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh, mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar senantiasa ibadah kita diterima oleh Allah. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.